Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di Baghdad, Baginda Raja sedang mengadakan majelis diskusi bersama para ulama dan penasehat istana. Baginda bertanya tentang amalan paling utama yang dapat membawa seseorang ke surga. Ada yang berkata, amalan paling utama adalah jihad, seru seorang panglima. Tidak, sedekah yang besar, bantah seorang saudagar kaya. Abu Nawas yang hadir di sana hanya diam mendengarkan. Baginda Raja yang melihat Abu Nawas bungkam bertanya, "Bagaimana pendapatmu Abu Nawas? Apa amalan paling utama?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, amalan yang paling utama adalah yang dilakukan dengan ketulusan hati, yang hanya dilihat oleh Allah. Dan itu tidak selalu yang besar atau megah." Baginda Raja penasaran. "Berilah kami contoh, wahai Abu Nawas. Tunjukkan amalan kecil apa yang bisa mengalahkan sedekah dan jihad kami." Abu Nawas pun menceritakan sebuah kisah yang ia dengar dari para ahli hadis. Sebuah kisah yang awalnya membuat semua orang terkejut. Abu Nawas memulai kisahnya dengan suara tenang namun menggugah. Dikisahkan, pada suatu zaman, ada seorang perempuan yang dikenal masyarakat sebagai pendosa, seorang fahisyah yang hidupnya penuh celaan dan hinaan. Suatu hari yang terik, perempuan itu berjalan sendirian di gurun pasir. Ia merasa kelelahan dan kehausan. Setelah menemukan sebuah sumur, ia turun dan meminum airnya hingga segar. Saat ia kembali naik, matanya tertumbuk pada pemandangan yang menyayat hati. Seekor anjing menjulurkan lidahnya mengendus-endus tanah yang basah dekat bibir sumur. Anjing itu kelelahan, kehausan, dan hampir mati. Di zaman itu, anjing sering dianggap najis, tetapi perempuan itu tidak melihat najis. Ia hanya melihat nyawa. Melihat penderitaan anjing itu, lanjut Abu Nawas, hati perempuan itu tersentuh oleh rasa kasih sayang yang murni. Ia berkata dalam hatinya, "Anjing ini mengalami kehausan yang sama denganku. Amalan kebaikan apa yang ia miliki, yang dapat ia lakukan saat itu?" Perempuan itu pun melepas sepatu buat kulitnya. Ia turun kembali ke dasar sumur, mengambil air dengan sepatu itu sebagai wadah. Ia menahan napas dan menahan rasa jijik. Setelah sepatunya penuh air, ia memanjat naik dan menyodorkan air itu langsung ke mulut anjing yang kehausan. Anjing itu minum hingga kembali bugar, sehat, dan dapat berjalan lagi. Setelah itu, perempuan itu melanjutkan perjalanannya tanpa memberitahu siapapun dan tanpa mengharapkan pujian sedikitpun. Selesai bercerita, Abu Nawas menatap Baginda Raja dan para hadirin. "Para ulama dan para saudagar sekalian," kata Abu Nawas, ketika Rasulullah ditanya tentang perempuan ini, beliau bersabda, "Telah diampuni perempuan bezina itu karena ia memberi minum anjing." Amalan kecil yang dilakukan dengan ketulusan dan kasih sayang itu telah menghapus seluruh dosa masa lalunya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Majelis itu hening, mereka semua tertegun. Jihad, sedekah besar, dan ilmu yang mereka bangun terasa kecil di hadapan kasih sayang yang murni ini. Baginda Raja bergetar. "Sungguh menakjubkan wahai Abu Nawas, mengapa amalan sederhana itu begitu besar nilainya?" tanya Raja. "Baginda," jawab Abu Nawas, "amalan itu bernilai besar karena terjadi di tempat yang paling tulus, yaitu hati. Perempuan itu tidak punya amalan lain yang bisa ia banggakan. Tetapi ia memiliki kasih sayang yang murni. Ia melakukannya tanpa pamrih. Ia tidak mencari kemuliaan manusia, ia hanya ingin menyelamatkan nyawa. Kisah ini mengajarkan kita, simpul Abu Nawas,
bahwa ketulusan dalam memberi minum seekor anjing lebih dicintai Allah daripada 1000 dirham sedekah yang diberikan dengan kesombongan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, apalagi ketulusan hati. Sejak saat itu, Baginda Raja dan para pengikutnya menjadi lebih berhati-hati dalam beramal, selalu mendahulukan ketulusan di atas besarnya jumlah. Setelah kemeriahan pesta tahun baru yang penuh gemerlap dan santapan lezat, kota kembali diselimuti rutinitas. Namun ada satu pemandangan aneh yang menarik perhatian Abu Nawas. Setiap pagi, ia melihat banyak wanita muda berkerumun di pasar, bukan di toko perhiasan atau kain sutra, melainkan di lapak buah-buahan. Dan yang mereka cari bukanlah buah-buahan manis seperti mangga atau anggur, melainkan nanas muda. Jumlahnya pun tidak sedikit. Beberapa wanita bahkan membeli berkeranjang-keranjang. Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang besar mendekati salah satu penjual buah. "Wahai saudaraku," sapanya, "mengapa hari-hari ini nanas muda begitu banyak laku? Apakah ada perayaan baru yang aku lewatkan?" tanya Abu Nawas. Penjual itu tersenyum simpul. "Ah, Tuan Abu Nawas, ini bukan tentang perayaan, ini tentang resolusi tahun baru. Banyak wanita muda yang merasa berat setelah hidangan pesta, dan mereka percaya nanas muda bisa membantu mereka kembali langsing dengan cepat," jawab penjual buah. Abu Nawas mengangguk-angguk, namun raut wajahnya menunjukkan keraguan. Ia tahu betul nanas muda memang memiliki sifat diuretik dan bisa melancarkan pencernaan, tapi bukan obat ajaib untuk melangsingkan tubuh secara instan. Melihat antusiasme para wanita muda itu, Abu Nawas memutuskan untuk sedikit bermain. Suatu sore, ia menyebar kabar burung di kalangan mereka. "Hei, tahukah kalian, seorang tabib tua dari negeri seberang baru saja tiba di kota kita. Ia membawa rahasia yang jauh lebih ampuh daripada nanas muda untuk melangsingkan tubuh," ucap Abu Nawas kepada beberapa wanita yang sedang bergosip di dekatnya. Mata para wanita muda itu berbinar penasaran. "Rahasia apa, wahai Abu Nawas?" tanya mereka bersemangat. Tabib itu mengatakan bahwa obat pelangsing terbaik bukanlah nanas muda, melainkan nanas tua, lanjut Abu Nawas dengan suara berbisik. "Ya, nanas yang sudah sangat matang, bahkan cenderung busuk sedikit di beberapa bagiannya. Konon, khasiatnya jauh berlipat ganda untuk membakar lemak." Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan wanita muda. Dan keesokan harinya, pasar buah mengalami pemandangan yang tak kalah aneh. Kali ini, para wanita muda tidak lagi memburu nanas muda. Mereka justru mencari nanas tua yang sudah lembek, bahkan hampir dibuang oleh si penjual. Para penjual nanas kebingungan sekaligus senang. Nanas tua yang biasanya sulit terjual ini ludes dalam sekejap. Abu Nawas berdiri dari kejauhan, mengamati pemandangan itu sambil tersenyum geli. Seorang teman mendekatinya. "Hei, Abu Nawas, apa yang engkau berbuat? Mengapa sekarang mereka mencari nanas tua?" tanyanya. Abu Nawas tertawa kecil. "Dengar kawanku, nanas muda atau nanas tua sama-sama tidak akan membuat mereka langsing tanpa usaha yang sesungguhnya." Ia menunjuk ke arah tumpukan nanas tua yang dibeli para wanita muda. "Mereka mencari jalan pintas, dan aku hanya menunjukkan betapa mudahnya akal mereka terbawa oleh janji-janji instan," ujar Abu Nawas. "Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari ini?" tanya temannya. "Pelajaran terbesarnya adalah bahwa
Resolusi tahun baru yang sesungguhnya bukan dicari di keranjang buah, melainkan di dalam diri sendiri. Disiplin, pola makan seimbang, dan gerak badan teratur adalah nanas terbaik yang tak lekang oleh waktu dan tak perlu dicari di pasar. Dan untuk itu, tidak ada kata tua atau muda, yang ada hanya kemauan, jawab Abu Nawas sambil berbalik meninggalkan pasar. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menyampaikan sindiran halus sekaligus pelajaran berharga tentang sifat manusia yang selalu mencari solusi instan, terutama setelah pesta meriah yang penuh indulgensi. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar mulai ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangannya, penjual rempah bersaing dengan aroma wangi, dan tukang bubur yang terkenal paling laris di kota itu baru saja membuka lapaknya. Namun hari itu bukan buburnya yang jadi sorotan, melainkan cara memakannya. Dua orang pelanggan berdebat sengit. Bubur itu harus diaduk dulu supaya rasanya menyatu. Kalau tidak, itu namanya bukan bubur, tapi bubur setengah jalan, kata pemuda satu dengan penuh keyakinan. Tidak, bubur itu tidak boleh diaduk. Menikmati bubur itu harus bertahap. Ada manis, ada asin, ada gurih, semua perlahan. Mengaduk bubur itu sama saja menghancurkan seni, balas pemuda dua sambil menahan emosi. Perdebatan semakin ramai. Orang-orang mulai bergabung. Sebagian berpihak pada yang diaduk, sebagian lagi memilih yang tidak diaduk. Bahkan tukang bubur sendiri jadi bingung, karena ia hanya ingin jualan, bukan jadi hakim kuliner. Di tengah kekacauan itu, muncullah Abu Nawas dengan jubah longgar dan wajah penuh rasa ingin tahu. Loh, ada apa ini? Kerusuhan pagi-pagi hanya karena semangkuk bubur. Warga pun serempak berkata, Abu Nawas, tolong beri kami pencerahan. Mana yang benar, bubur diaduk atau tidak diaduk? Kata mereka. Abu Nawas tersenyum. Ini masalah besar. Lebih besar dari memilih pemimpin. Baiklah, aku akan menyelesaikan perdebatan ini. Tapi aku butuh 2 mangkuk bubur, jawab Abu Nawas. Tukang bubur dengan senang hati menyajikan 2 mangkuk. Satu diaduk hingga rata, satu dibiarkan sebagaimana adanya. Abu Nawas duduk di bangku, menyendok bubur yang diaduk duluan. Ia mencicipinya perlahan, lalu menutup mata sejenak seperti sedang mendengarkan musik klasik. Kemudian ia menyendok bubur yang tidak diaduk, makan dengan penuh kehati-hatian. Setelah selesai, ia berdiri dan berkata dengan nada tinggi, "Saudara-saudaraku, telah kutemukan jawabannya." Semua terdiam. Abu Nawas melanjutkan, bubur yang diaduk rasanya menyatu, harmonis, seperti orkestra yang sedang memainkan lagu. Tapi bubur yang tidak diaduk rasanya berlapis, penuh kejutan, seperti berjalan di taman bunga yang aromanya berganti setiap langkah. Mendengar itu orang-orang mulai mengangguk-angguk. Tapi lalu seorang berteriak, "Jadi, yang mana yang benar Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum licik. "Yang benar adalah tergantung siapa yang membayar," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Semua orang ikut tertawa. Namun karena orang-orang belum puas, Abu Nawas menambahkan, "Jika kau orang yang terburu-buru, yang ingin semua rasa datang sekaligus, maka aduklah buburmu. Tapi jika kau orang yang menikmati proses, yang sabar, dan ingin mencicipi kehidupan satu suap demi satu suap, maka jangan diaduk," lanjut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, itu kan artinya dua-duanya benar," tanya seorang anak muda. Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, karena perdebatan soal bubur bukan soal benar atau salah, tapi soal selera.
Dan selera tidak bisa dipaksa, hanya bisa dinikmati, jawab Abu Nawas. Akhirnya semua orang pulang dengan tenang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tukang bubur pun tersenyum senang karena buburnya ludes dibeli orang-orang yang ingin mencicipi kedua versi. Sejak hari itu, di lapak tukang bubur itu dipasang tulisan, bubur diaduk atau tidak diaduk, semua sah di mata Abu Nawas. Di sebuah kerajaan yang makmur, rakyat hidup dengan damai dan tentram. Namun belakangan ini banyak warga mulai mengeluh karena harga bahan bakar minyak tiba-tiba melambung tinggi. Para petani sulit mengoperasikan alat-alat mereka. Para pedagang kesulitan bepergian dan nelayan tidak bisa melaut seperti biasanya. Kenapa harga minyak jadi mahal sekali dan sering langka di pasaran? Keluh seorang warga di pasar. Padahal sebelumnya tidak semahal ini. Apakah kerajaan menaikkan harga? Tanya yang lain. Tak butuh waktu lama hingga kabar ini sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan rasa penasaran, ia mulai menyelidiki masalah ini. Abu Nawas mendengar bahwa harga minyak di istana tetap murah, tapi di luar istana harganya naik drastis. Setelah bertanya ke sana kemari, ia akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Menteri Perdagangan Tuan Lahap yang bertanggung jawab atas distribusi minyak diam-diam mencampur minyak berkualitas tinggi dengan minyak murahan. Setelah dicampur, minyak itu dijual dengan harga asli, seolah-olah masih berkualitas tinggi. Abu Nawas tersenyum licik. Sepertinya kita harus memberi sedikit pelajaran kepada si menteri serakah ini. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar dan mengumumkan sesuatu dengan suara lantang. Wahai rakyat, aku memiliki ramuan ajaib yang bisa membuat siapapun menjadi lebih kaya dalam semalam. Warga pun penasaran. Bagaimana caranya Abu Nawas? Tanya seorang pedagang. Abu Nawas mengangkat sebuah botol berisi cairan bening. Ini adalah ramuan pengganda kekayaan. Jika kau punya emas, cukup rendam emasmu dalam air ini, maka besok emas itu akan bertambah. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Apa benar bisa seperti itu? Tiba-tiba Tuan Lahap, sang menteri yang kebetulan sedang berkeliling, tertarik dan mendekati Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau mengatakan bisa melipat gandakan kekayaan kan? Tanyanya dengan penuh minat. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja Tuan Menteri, tapi hanya orang-orang yang benar-benar jujur yang bisa merasakan manfaatnya. Menteri Lahap yang tamak segera berpikir bahwa ia bisa melipat gandakan emasnya sendiri. Tanpa ragu, ia membawa sekeranjang emas ke hadapan Abu Nawas dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba. Rendam semua emasku dalam air itu." Abu Nawas dengan tenang menuangkan air ke dalam sebuah kendi yang besar dan memasukkan emas-emas milik Menteri Lahap. "Besok pagi kau bisa melihat hasilnya," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh misteri. Singkat cerita, keesokan harinya Menteri Lahap berlari ke tempat Abu Nawas dengan penuh semangat. "Mana emasku? Sudah berlipat ganda bukan?" tanya Tuan Menteri. Namun begitu ia melihat kendi, wajahnya langsung pucat. Semua emasnya hilang. Ia panik. "Apa yang kau lakukan Abu Nawas? Emasku kemana?" tanya Tuan Menteri panik. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Oh, emasmu sudah bercampur dengan air, seperti kau mencampur minyak rakyat dengan minyak murahan. Jadi sekarang kau hanya mendapatkan airnya saja." Orang-orang yang berkumpul terkejut. Apa maksudnya ini? Abu Nawas lalu berseru kepada rakyat,
"Wahai rakyat, Menteri Lahap telah mencurangi kalian. Ia mencampur minyak bagus dengan minyak murahan, lalu menjualnya dengan harga mahal. Aku hanya melakukan hal yang sama kepadanya dengan emasnya." Warga yang mendengar langsung marah. "Benarkah itu? Dasar penipu!" Tak lama kemudian, berita ini sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang murka segera memanggil Menteri Lahap ke istana. "Wahai Lahap, apa yang dikatakan Abu Nawas ini benar?" tanya Baginda Raja. Menteri Lahap gemetar dan tak bisa menjawab. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal, "Tangkap dia dan kembalikan semua keuntungan yang ia curi dari rakyat." Menteri Lahap pun akhirnya dihukum dan rakyat mendapatkan kembali minyak yang adil. Setelah kejadian ini, raja memuji Abu Nawas. "Kau selalu tahu cara mengungkap kebusukan, Abu Nawas. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Abu Nawas hanya terkekeh. "Baginda, kejujuran adalah minyak terbaik dalam kehidupan. Jika dicampur dengan kebohongan, akhirnya akan terbakar sendiri, kan?" Raja tertawa dan semua rakyat bersorak untuk Abu Nawas, si cerdik yang selalu membela kebenaran. Dikisahkan ada seorang wanita yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anak tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangga kemudian menyarankan supaya si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik agar menjadi anak yang lebih baik. Maka berangkatlah si wanita mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, wanita tersebut mendapati Abu Nawas dalam masalah. Pasalnya, ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si wanita pun mengurungkan niatnya. "Sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik aku pulang saja," ucap si wanita. Tapi saat ia hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara memanggilnya. "Wahai Nyonya, jangan pergi dulu, kemarilah," teriak Abu Nawas. Si wanita lalu menghampirinya. "Nyonya, ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang saya ada perlu, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat," jawab si wanita merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, katakan saja, istri saya memang cerewet, jadi tidak usah kaget," balas Abu Nawas. Kemudian si wanita tersebut mengadukan permasalahannya tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. "Tolong Tuan Abu, anak saya ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena ia membuatku sedikit kewalahan," ucapnya. "Oh, begitu. Baiklah, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian wanita dan anaknya diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalan atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototin si anak. Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Kemudian tubuhnya jungkir balik dan melepaskan tinjunya ke meja hingga mengeluarkan suara yang keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian, membuat si wanita ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian tersebut. Akan tetapi, Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun lompat keluar ruangan dengan menabrakkan pintu. Tidak lama kemudian, setelah si wanita siuman dari pingsannya, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata si wanita berkata, "Tuan Abu, saya minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab,
Nyonya, bahaya tidak mengenal sasaran seperti yang Anda lihat. Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya mengancam, ia juga mengancam semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Akibat peristiwa itu si wanita kapok untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis satu persatu. Buahnya dimasukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buah yang dibelinya. Dan ternyata bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipu saya. Tidak akan aku beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari, ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak-teriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang yang teriak tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja di toko tersebut. Kemudian si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya? Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang buah bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar. Tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Ah, kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru mau pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia kan orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Akhirnya mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan, Tuan.
Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Sini tasnya, saya mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang buah lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Iya tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar, jawab si pedagang buah. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada pengemis. Benar tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambilnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong tuan, tas itu seharusnya berisi 2000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang buah. Saya yakin sekali tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar, sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut, karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar, bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Alkisah Abu Nawas membeli seekor domba yang bentuk bulunya sangat indah. Meski demikian, Abu Nawas tidak menghiraukannya. Baginya, domba adalah hewan ternak biasa, dan tujuan ia membeli domba tersebut untuk disembelih lalu dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari, di tengah alun-alun kota Baghdad, ada kontes perlombaan domba sehat. Bagi siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenangnya, dan tentunya akan mendapat hadiah pundi-pundi uang. Kemudian iseng-iseng Abu Nawas mengikuti kontes tersebut. Tanpa diduga, ia menjadi pemenangnya. Ia berhak mendapatkan hadiah uang 50 dinar dalam bentuk 5 koin uang, di mana masing-masing koin nominalnya adalah 10 dinar. Namun ketika penyerahan hadiah, tiba-tiba uangnya terjatuh dan dimakan domba tersebut. Hal ini membuat Abu Nawas sedikit emosi dan agak khawatir. Waduh, aku menyesal ikut lomba ini. Dombaku bisa mati karenanya, gerutu Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan kok. Tuan Abu tidak usah panik, kata salah satu panitia. Oh ya? Bagaimana caranya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya, Tuan Abu berikan dia minuman kopi, lalu tepuk-tepuk pantatnya, nanti mulutnya akan mengeluarkan uangnya. Abu Nawas sedikit gusar, karena saran yang ia dapatkan agak tidak masuk akal. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Kemudian, ia pun segera pulang meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, ia memutuskan mampir ke warung kopi langganannya.
Setelah menghirup secangkir kopi, Abu Nawas lalu menjalankan apa yang disarankan oleh panitia lomba. Ia memesan secangkir kopi dan meminumkannya kepada domba tersebut. Selanjutnya ia menepuk-nepuk pantatnya. Dan tidak disangka, ternyata saran tersebut berhasil. Pada tepukan pertama, keluar satu koin uang 10 dinar dari mulutnya. Lantas Abu Nawas menepuknya kembali untuk kedua kali. Satu koin uang kembali keluar. Sementara itu Abu Jahil yang menyaksikan hal itu sempat tidak percaya. Tapi pada tepukan yang ketiga kali, lagi-lagi uang keluar dari mulutnya. Wah, luar biasa domba milik Abu Nawas, sekali tepuk bisa keluar uang. Dan nominalnya juga tidak sedikit, pikir Abu Jahil. Akhirnya terbesit dari diri Abu Jahil untuk membeli domba tersebut. "Hei Abu Nawas, dombamu itu akan aku beli," kata Abu Jahil. "Tidak Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan 50 dinar?" ujuk Abu Jahil. "Sudah aku bilang, aku tidak akan menjualnya," balas Abu Nawas. Untuk keempat kalinya, Abu Nawas menepuk pantat si domba. Dan lagi-lagi keluar lagi uang koin 10 dinar. Dan kini uang yang tersisa dalam perut domba tersebut tinggal satu koin uang 10 dinar. Tapi ketika Abu Nawas hendak menepuknya kembali, langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar?" kata Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas merasa heran. Kenapa Abu Jahil berani membayarnya dengan harga yang sangat tinggi? "Kau serius Abu Jahil?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, aku serius," jawab Abu Jahil. "Baiklah, kita sepakat," balas Abu Nawas kembali. Abu Nawas pun menerima pembayaran dari Abu Jahil, sedangkan Abu Jahil sendiri membawa pulang dombanya. Saat perjalanan pulang, iseng-iseng Abu Jahil menepuk pantat domba tersebut. Maka keluarlah sisa uang koin dari perut si domba. "Sungguh ajaib, luar biasa, aku akan menjadi kaya," pekik Abu Jahil kegirangan. Dan pada esok harinya beredar kabar bahwa Abu Jahil telah dipenjara karena telah menyiksa seekor domba dengan memukuli pantatnya hingga mati. Diceritakan Abu Nawas dan sahabatnya berjalan bersama melintasi padang gurun. Sahabatnya ini bernama Abdullah. Sembari berjalan mereka saling berbincang akrab. Mungkin karena lelah berjalan, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan yang tadinya akrab berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut. Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas membuat tulisan di pasir gurun tersebut. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Seketika Abdullah menyadari akan kekhilafannya. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Setelah saling damai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Saking bahagianya Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan tanpa pikir panjang langsung terjun ke danau. Namun ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya butuh pertolongan, cepat-cepat terjun ke danau untuk menyelamatkannya.
Untunglah Abdullah pandai berenang sehingga ia berhasil menyelamatkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dibawanya ke pinggir danau agar dapat menenangkan diri. Wajahnya yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik. Setelah keadaannya benar-benar tenang, Abu Nawas menulis di sebuah batu yang berbunyi, "Hari ini sahabatku menyelamatkanku." Melihat itu Abdullah heran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sewaktu aku menamparmu tadi, kau menulis di atas pasir, dan sekarang kau menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas menjawab, "Ketika seorang menyakitimu, tulislah di atas pasir, supaya angin dapat dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kau akan mudah memaafkannya. Tapi ketika seseorang berbuat baik kepadamu, ukirlah pada sebuah batu, sehingga angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kau akan selalu mengingat kebaikannya." Tutur Abu Nawas. Ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tidak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu mau melakukannya?" tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Paduka, apa tantangannya?" Baginda Raja kembali berkata, "Apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur. Karena kalau sampai gagal, hukuman berat siap menantimu." Jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar," celetuk Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau berhasil aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi kalau gagal, kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Apa kau setuju?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu wahai Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin mendapatkan cincin ajaib," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Supaya aku tidak bisa terlihat," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja kembali. "Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas, apa kau sanggup untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah Abu Nawas," balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas mendapat solusi yang tepat. Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. "Kau hebat sekali Abu Nawas, belum genap seminggu, tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya," pinta Baginda Raja. "Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah,"
balas Abu Nawas. "Oh iya, di mana kau mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Di sebuah tempat rahasia, Paduka. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang, Paduka," kata kakek tersebut, "cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya," tutur Abu Nawas. "Oh, itu tidak masalah, Abu Nawas. Yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat," timpal Baginda Raja. "Tapi begini, Paduka, kata kakek yang saya temui, ada satu lagi syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apalagi, Abu Nawas? Kau jangan berbelit-belit. Cepat tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. "Maaf, Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak," kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. "Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. "Kenapa harus ke sini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki?" balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas terpleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. "Paduka, tolong saya, sepertinya kaki saya terkilir." Baginda Raja menyaut, "Kau di sebelah mana, Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu." "Aku di sini, Paduka," timpal Abu Nawas. "Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu," ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. "Bagaimana sekarang, Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan kan?" tanya balik Baginda Raja. "Bisa, Paduka. Ternyata kaki saya tidak terluka," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih heran dan penasaran. "Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikan padaku," tanya Baginda Raja. "Loh, waktu di lorong tadi saya sudah membuktikannya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kapan? Aku tidak merasakannya," balas Baginda Raja. "Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan. Tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku," terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Dikisahkan, Baginda Raja masgul berat. Konon, penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balerung jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. "Mungkin Abu Nawas marah padaku," pikir Baginda Raja. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, "Tuan Abu, Tuan disuruh ke istana menemui Baginda Raja," perintah utusan raja. "Tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sakit, hendak bersalin," jawab Abu Nawas. Lalu kepada punggawa yang datang ke rumahnya,
Abu Nawas menyampaikan pesan untuk Baginda Raja. "Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Tak lama kemudian, punggawa itu menyampaikan pesannya kepada Baginda Raja. "Ajaib benar," kata Baginda Raja dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. "Baru ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh," pikir Baginda Raja. Maka timbul keinginan Baginda Raja untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda Raja datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," ucap Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya tuanku Syah Alam, ada gerangan apakah Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda Raja. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan, dan sekarang sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," terang sang raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda Raja lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. "Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda Raja kemari," tutur Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, ucap Abu Nawas. "Ketika aku melarang kamu datang ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu," ucap Baginda Raja. "Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balerungku," ucap Baginda Raja lagi. "Segala titah Baginda patik junjung tinggi tuanku," sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda Raja cuma geleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Baginda Raja pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas.
Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas. Pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar. Dan selama 1 bulan, Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan. Dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan.
Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. "Sungguh luar biasa," gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. "Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas?" batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan.
Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Berkat satu butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari ba'da sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa, Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah, Guru," ujar mereka serempak.
Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya satu butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan, ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap. Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas.
Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku, teriak Abu Jahil. Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya, kata raja. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, jawab Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, sahut raja. Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari.
Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana, segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa," kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut. Begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul.
Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Bedul akan murka, tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan dengan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Hal yang lebih mengherankan adalah peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci peti tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa ia ketahui. Oleh karena itu, Tuan Hakim menduga bahwa pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Demi mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Para asisten itu saling menyalahkan satu sama lainnya, sehingga terjadi diskusi yang alot, hingga membuat Tuan Hakim makin jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian," ucap Tuan Hakim. "Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya," tutur Tuan Hakim. "Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman," tutur Tuan Hakim. "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya?" usul salah satu asistennya. "Ya, benar sekali Tuan. Kami sangat setuju dengan usul tersebut," ucap seluruh asisten serentak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas untuk ditugasi adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur," ucap asisten. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim.
"Ada apa, Tuan? Kenapa memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang," terang Tuan Hakim. "Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, benar Abu Nawas. Tetapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan," jawab Tuan Hakim. "Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir, semua pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya," ujar Tuan Hakim. "Oh, begitu. Berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut," ujar Abu Nawas. "Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini, kamu sudah dikenal orang Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau berkewajiban menjaga kunci ini di tempat yang aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan," timpal Tuan Hakim. "Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil kunci peti itu dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. "Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" tanya sang istri. "Tuan Hakim menugaskan aku untuk menjaga kunci peti uang masyarakat," jawab Abu Nawas. "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya lagi. "Ya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir di mana harus menyembunyikannya," balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumah Abu Nawas, yang kebetulan kondisi sedang gelap. "Nyalakan lilin," pinta istri Abu Nawas. "Di mana lilinnya?" tanya Abu Nawas. "Di sebelah kirimu," jawab sang istri. "Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini?" ucap Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Keesokan paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim," ujar Abu Nawas. "Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam," tutur sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aha, aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, Abu Nawas segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, Tuan Hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" tanya Tuan Hakim. "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman," ujar Abu Nawas. "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat yang lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Jadi begini, saya sudah menyimpan kunci peti itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas.
"Aduh, Abu Nawas, ucap Tuan Hakim sambil menepuk jidatnya.